Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya. Kali ini kita akan membahas latihan PH bab transformasi. Video ini digunakan sebagai bahan persiapan untuk penilaian harian bab transformasi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Coba diperhatikan soalnya. Titik A mula-mula berada pada koordinat 3, min 6. Setelah digeser 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas, di mana letak koordinat titik A sekarang? Nah, kita ingat ya, bahwa kalau pergeseran maka dia berkaitan dengan translasi ya. Nah, kalau translasi itu kita lihat lagi ya, kalau gesernya ke kiri, maka gimana nih? Ya, kalau ke kiri berarti negatif ya. Negatif. Kemudian, kalau gesernya ke atas, maka positif ya. Ke atas. Kalau ini ke kiri. Nah, kalau kanan kiri maka dia berkaitan dengan sumbu X ya, berarti A. Kemudian kalau ke atas bawah, maka dia berkaitan dengan sumbu Y, sehingga ini B-nya. Oke, berarti kita bisa langsung tuliskan notasinya ya. Berarti titik A, ya, dengan titiknya adalah 3, min 6. Ditranslasi, berarti komponen A-nya berapa nih? 4 ya. Berarti karena dia ke kiri, berarti min 4. Ya, ini T. Kemudian kalau ke atas berarti positif ya. Maka A aksennya ya, kita tahu bahwa X tambah A, Y tambah B ya, tinggal ditambahkan aja, berarti 3 tambah min 4, min 6 ditambah 1 ya, sehingga A aksen 3 tambah min 4 min 1, min 6 tambah 1 min 5 ya. Maka ini jawabannya. Jadi di mana letak koordinat A sekarang? Letaknya di koordinat ini ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah titik K ya, 4,1 setelah ditranslasi oleh T AB menjadi keaksennya min 3,8. Tentukan hasil dari min B ditambah 2A. Ya, baik ya. Ini berarti yang ditanyakan adalah komponen translasinya ya. Kita tuliskan notasinya dulu bahwa K-nya itu 4,1 ya, ditranslasi AB sehingga hasilnya adalah keaksennya adalah apa nih? Min 3,8 ya. Nah, gimana nih ya? Kalau translasi itu kan tinggal dijumlahkan ya. 4 tambah A hasilnya adalah min 3 gitu ya. 1 tambah B hasilnya adalah 8. Maka tinggal tulis aja 4 ditambah A itu sama dengan min 3. Maka kita bisa cari A-nya. A sama dengan min 3 nih ya. 4 dipindahkan gitu ya. Jadinya gimana? Min 4 gitu ya. Ini kan positif, pindahkan ke ruas kanan jadinya negatif ya. Min 3, min 4, maka min 7. Ya, ketemu A-nya. Nah, sekarang B-nya. B-nya juga sama cara mencarinya. 1 tambah B itu sama dengan 8. 1 ditambah B itu sama dengan 8. Ya, maka B-nya berarti 8. Ya, satunya ini pindah ke ruas kanan jadi negatif. Jadi min 1, maka B-nya sama dengan 8 kurangi 1, min 7. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke next soal. Nah, ini lihat ya. Yang ketiga ini, G min 2, min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Di mana letak bayangan G? Ya, kita tahu ya bahwa kalau ada sebuah titik A, ya, X, Y, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka jadinya apa?
A aksennya ya. A aksennya adalah min Y, min X gitu ya. Nah, kalau ini berarti G-nya itu adalah min 2, min 3 nih. Ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Maka G aksennya jadinya itu min Y gitu ya. Min Y ini kan X-nya, ini Y-nya ya. Y-nya itu min 3 di min Y kan gitu kan. Berarti Y-nya itu dikalikan min, maka min 3 ini kalikan min jadinya 3 gitu ya. Yang ini juga, ini kan X-nya min 2. Ini ada min X, berarti kan X-nya dikalikan min ya. Min X gitu kan. Berarti kalau X-nya min 2, berarti min kali min 2 jadinya positif 2 gitu ya. Sehingga G aksennya adalah 3,2. Next. Nah, ini yang nomor 4, ada sebuah gambar gitu ya. Jika segitiga ABC direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, di mana letak bayangan segitiga, gambarkan dan tentukan koordinat bayangannya. Kita boleh pakai apa namanya ya? Boleh pakai langsung gambar koordinat, boleh pakai rumus gitu ya. Sekarang coba kita pakai rumus ya. Berarti kalau cerminnya itu X sama dengan 1, maka bayangan yang dihasilkan jadinya gimana? Kalau ada sebuah titik A, X, Y, dicerminkan X sama dengan H, maka A aksennya kan jadi apa? 2H min X, Y gitu ya. Nah, kita selesaikan satu-satu karena ini sebuah bangun segitiga ya, maka kita selesaikan dulu A-nya. Nah, A ini terletak di koordinat berapa nih ya? A-nya di sini. X-nya min 4, Y-nya 0. Berarti ini min 4,0 ya koordinatnya. Maka kita tulis ya, A-nya min 4,0 dicerminkan terhadap X sama dengan berapa ini? 1 ya. X-nya 1, maka A aksennya 2 kali 1 dikurangi, ini min 4 ya, min 4,0. Maka A aksennya jadi 2 dikurangi min 4, min ketemu min jadi plus gitu ya. Jadinya 2 ditambah 4,0, maka A aksennya jadi 6,0 gitu ya. Nah, sekarang B-nya nih. Ini B-nya di koordinat berapa ya? B-nya. Ini X-nya itu min 1. Y-nya juga min 1. Berarti ini min 1, min 1. Ya. Maka kita selesaikan min 1, min 1. Ya. Dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Maka B aksennya adalah 2 kalikan 1 dikurangi min 1. Ya. Y-nya masih utuh min 1. Nah, berarti B aksennya adalah 2 dikurangi min 1. Min ketemu min jadi plus. Ini 3, min 1 gitu ya. Kemudian C. Yang C nih, Yang C-nya ini X-nya min 2, Y-nya 3 ya. Berarti ini min 2,3. C-nya min 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Maka C aksennya 2 kalikan 1 ya, hanya 1 dikurangi min 2, Y-nya masih utuh 3 ya. Maka C aksennya di sini 2, min ketemu min jadinya plus ya, plus 2,3. Ya, berarti C aksennya adalah 2 tambah 2, 4,3. Nah, sudah ketemu nih ya teman-teman, maka kita tinggal gambarkan saja. Gitu ya, atau kita coba deh pakai gambar sendiri ya, nggak usah pakai ini. Ini X-nya 1 ya, berarti sepanjang garis X1 ini adalah cerminnya, gitu ya. Nah, sekarang kita refleksikan ya. Yang paling dekat dulu nih, ini B ya. Kita lihat jarak ke cermin, kita tarik garis. Nah, ini ada 2 satuan ya. Maka bayangannya terletak di 2 satuan juga nih. Nah, di sini. Nah, ini adalah bayangan B aksen.
gitu ya. Kemudian titik A-nya kita lihat ya, dari titik A ke cermin ya, kita tarik garis lurus. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ini ada 5 satuan. Ada 5 satuan ya. Berarti ini ke sana 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini nih. Gitu ya. Ini berarti A aksennya. Kemudian C aksennya lihat ya. Kita tarik garis lurus ke cermin ya. Berapa satuan nih? 1, 2, 3 ya. Maka ini juga 1, 2, 3. Berarti di sini. Ini C aksennya. Gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan, kita tarik garis. Nah. Oke ya, begini ya. Nah, ini dia. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ya, sekarang kita coba deh cocokkan dengan kalau yang pakai rumus ya. A, 6,0, bener ya. Ini di 6,0. 6,0. Kemudian B aksennya 3,-1. Benar ya, ini 3, -1. Benar, 3,-1. Kemudian C aksennya 4,3. X-nya 4, iya benarnya ini 4,3. Oke, mudah ya teman-teman ya. Baik ya, itu cara menggambarnya. Nah, sekarang kita next. Soal berikutnya ya. Jika titik M 1,8 mengalami pencerminan terhadap sumbu X, kemudian ditranslasikan terhadap T 4,1, di mana letak bayangan M sekarang. Nah, ini ada 2 kali transformasi gitu ya. Yang pertama dicerminkan, kemudian yang kedua ditranslasi. Berarti langsung saja M-nya ini 1,8 dicerminkan terhadap sumbu X ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X kan jadinya X, min Y ya. Nah, ini X-nya, ini Y-nya, berarti X-nya masih utuh 1, Y-nya jadi min Y, berarti min 8 gitu ya. Kemudian ditranslasi 4,-1 ya. Berarti bayangan setelah dicerminkan itu ditranslasi, berarti langsung ditambahkan ya, 1 tambah 4 gitu ya. Maka ini M double aksennya berarti 1 tambah 4, ini ya, min 8 ditambah min 1. Min 8 ditambah min 1. Maka M double aksennya adalah 1 tambah 4, 5, min 8 ditambah min 1, jadinya min 9. Gitu ya. Karena ini ditransformasi 2 kali, maka di sini bayangan akhirnya jadi M double aksen gitu ya. Lanjut yang nomor 6, titik BX, Y setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, menghasilkan bayangan B aksen 5,6. Tentukan titik awal B. Nah, ini diminta menentukan titik awalnya ya. BX, Y di dicerminkan terhadap Y sama dengan K ya. Maka B aksennya itu jadi gimana? X-nya masih utuh, 2K min Y gitu kan. Ini rumusnya gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke soalnya. B, Y gitu ya. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. B aksennya jadi 5,6. Nah, berarti kita tahu nih ya, mau nyari X-Y-nya. Ini kita lihat. Nah, ini berarti X-nya udah ketemu 5 gitu ya. Nah, sekarang tinggal nyari K-nya. Nyari K-nya dari mana? Bukan nyari K-nya ya, nyari titik Y, titik asal Y-nya. Ini dari sini ya. Ini kan 2K min Y itu sama dengan 6. Ya, berarti kita tulis saja dulu. X-nya sama dengan 5 ya. Kemudian 2K min Y itu sama dengan 6. Nah, kita tahu kan ya, K-nya ini kan 2. Gitu kan? Berarti 2 kali 2 min Y itu sama dengan 6. Maka 4 kurangi Y itu sama dengan 6. Min Y sama dengan 6. Ya, ini 4-nya positif, jadi negatif ya, min 4.
Begini ya. Nah, berarti min Y sama dengan berapa nih? 6 kurangi 4, 2. Ya, maka Y-nya sama dengan min 2. Nah, ketemu kan ya? Berarti B, X, Y itu sama dengan B. Berapa X-nya? X-nya 5, Y-nya min 2. Oke ya, cukup. Lanjut. Nah, sekarang ke nomor 7 ya. Titik F ini min 3,10 dirotasi terhadap sudut 180 derajat. Tentukan bayangan yang dihasilkan. Nah, di sini F ya, min 3,10 dirotasi 180 derajat ya. Maka F aksennya adalah, nah, kalau dirotasi 180 derajat itu jadinya kan min X, min Y gitu ya. Maka kalau ini X-nya dan ini Y-nya, berarti min X gimana? X-nya min 3, diminkan jadinya positif 3 ya. Ini Y-nya 10, diminkan jadinya min 10. Oke, mudah ya. Lanjut, nomor 8. Sebuah titik awal berada pada koordinat T, min 9,10 gitu ya. Setelah diputar sejauh B aksen, terhadap titik O 0,0, bayangannya berada di 0,-9. Berapa besar sudut B gitu ya. Nah, ini berarti nyari sudutnya ya. Kita lihat T itu min 9,0 ya. Kemudian dirotasi sejauh B derajat ya, sehingga T aksen itu 0,-9 ya. Kita ingat ini X-nya awalnya gitu ya, ini Y-nya. Nah, sekarang kita perhatikan angkanya. Loh, angkanya kok dibalik gitu ya. Ini Y ya kan? Dan ini X gitu. Nah, sekarang kita ingat lagi bahwa rotasi itu kira-kira yang dibalik itu apa? Gitu ya. Dan X-nya masih utuh. Ini X-nya kan masih utuh ya. Kan ada rotasi itu yang 90 min 270 gitu ya. Itu kan jadinya min Y, X. Kemudian kalau rotasi min 180 atau 180 itu jadinya min X, min Y. Kemudian rotasi min 90 atau 270, maka ia jadinya Y, min X. Nah, sekarang kita lihat X-nya itu masih utuh, maka dia kemungkinan ini, ya kan? Berarti rotasinya adalah, atau B derajatnya adalah 90 atau min 270. Nah, ada pertanyaan, loh ini kan kok tetap 0 Ustazah gitu ya. Nah, yang namanya 0 diminkan ya masih utuh 0 gitu ya. Jadi min 0 itu ya 0 gitu ya. Maka ini jawabannya. Nah, lanjut ke soal nomor 9 ya. Di sini sebuah segitiga ABC ya dengan koordinatnya ini dirotasi sebesar 90 searah jarum jam. Nah, kita ingat lagi ya bahwa kalau searah itu apa? Kalau positif itu ketika berlawanan ya. Maka kalau min itu berarti yang searah. Sehingga maknanya kalau diputar 90 derajat searah berarti dia min 90 derajat gitu ya. Kita selesaikan satu-satu. Oke, lanjut ya. Nah, A-nya 2,5 ya, berarti di rotasi min 90 derajat. Kalau rotasi min 90 derajat jadinya kan Y, min X ya. Berarti ini X, ini Y-nya, berarti Y-nya 5, min 2 gitu ya. Kemudian B-nya berapa? 2,2 ya. Dirotasi 90 derajat jadinya 2, min 2. C-nya itu 4,2 ya. Dirotasi min
Ya, ini min ya, min 90 derajat. Jadinya berapa? 2, min 4. Nah, setelah itu kita gambar. Ya, kita gambar. Kita lihat ya, A aksen 5, min 2. 5, X-nya 5, kemudian min 2. Maka di sini. Ini A aksen. Gitu ya. Kemudian B-nya 2, min 2. 2, min 2. Berarti di sini. Ini B-nya. B aksen. Kemudian C 2, min 4. 2, min 4. Nah, ini adalah C aksennya. Ya, maka berarti kita gambar ini. Oke. Dihapus ya. Ini kok gambarnya begini. Oke. Kita gambar. Jadi ini seperti ini. Ini seperti ini. Nah, ini ya, kelihatan segitiganya. Oke, lanjut ke nomor terakhir ya. Nah, ini suatu titik B didilatasi ya, didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skalanya 3. Di manakah letak bayangan titik B sekarang gitu ya. Oke, kita selesaikan bahwa kalau ada sebuah titik B min 4,8 didilatasi dengan pusat 0, faktor skalanya 3 gitu ya. Maka B aksennya gimana jadinya? Kalikan ya. Berarti min 4 kali 3, 8 kali 3 ya. Sehingga B aksennya jadi min 4 kali 3 min 12,24. Baik, sudah selesai ya pembahasan untuk latihan pH-nya. Silahkan bisa dipelajari lagi ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.